warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Takmir dan jamaah Masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan Muhammadiyah yang saya hormati. Saya hadir di Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan malam ini merasa tersanjung. Mulai dari keluar rumah saya disambut dengan layur. Iya. Jadi rupanya kedatangan saya di sini menggetarkan masyarakat ini. Ada yang dengan lampu hias, ada yang layur gitu. Jadi ini yang melebihi bupati ini. Rupanya kita bersama-sama mensyukuri kemerdekaan. Saya kutip 7 ayat untuk meluruskan cara kita mensyukuri kemerdekaan. Saya menyampaikan pendapat karena ada panitia yang menyelenggarakan sepak bola ibu-ibu, sepak bola wanita, yaitu saya katakan ya dari segi etika syariat juga hanya untuk guyon kayaknya itu. Angger bal-balan wadon niku sing deleng sing akeh wong lanang. Kalau ada bola masuk gawang nggak rame, tapi kalau pemain guling rame. Ya nonton bal-balan apa nonton sing main bal. Termasuk walaupun ya humor ya rame-rame. Ya saya agak sedikit risih kalau ada lomba makan kerupuk gitu loh. Ya. Arep makan kerupuk rekasane gitu loh. Ya kan. Mari kita coba rujuk dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan? Yang pertama, walaupun kita bukan tentara, bukan polisi, bukan pejabat tinggi, mengidamkan Indonesia ini berdaulat. Dan Muhammadiyah, Masya Allah, sebelum merdeka saja sudah mencanangkan daulat negara. Dari As-Saba, surat Saba 15 ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu Muhammadiyah mengidamkan Indonesia baldah thayyibah, berdaulat. Makanya stempel Muhammadiyah itu di bawah matahari ada tulisan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, wa rabbun ghafur, nuansa ampunan Allah. Sebenarnya kalau lihat sejarah Muhammadiyah lahir 1912, Indonesia lahir 1945, itu kan 33 tahun lebih tua dari negara. Jadi Muhammadiyah boleh panggil Indonesia itu Dik Indonesia. NO itu 14 tahun lebih muda dari Indonesia. Muhammadiyah 12, NU 26.
Tapi NU walaupun muda tapi bongsor. Jadi badannya gede, jamaahnya banyak. Jadi Muhammadiyah mencanangkan negara Indonesia itu ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan hanya dengan baldatun thayyibah, tapi diikuti wa rabbun ghafur, ada spiritualnya. Apa artinya kalau negara itu makmur jasmania tapi kurus rohania? Apa artinya bernegara hanya di dunia saja, tidak mengantarkan besok ke darul akhirah, darussalam. Darah itu kan negara. Jadi maaf, Muhammadiyah memiliki cita-cita yang luhur agar Indonesia itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berdaulat. Kalau wawasan Islam Endang Saifuddin Ansori, daulat itu punya wilayah, punya peraturan, punya penduduk, begitu. Rasulullah juga menciptakan negara pertama kali ya di Madinah. Ya, dalam arti ada imamnya, ada baitul malnya, ada penduduknya, ada wilayahnya. Rasulullah 8 hari dari Mekah ke Madinah dalam rangka ini berdaulat, karena mengatur Islam di Madinah, sementara di Mekah tertindas. Jadi semangat mendirikan wilayah yang berdaulat itu, ya itulah contoh Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi itu ruh yang paling kuat kalau memperingati 17-an itu. Jangan dijual ke Amerika, jangan dijual ke Australia, jangan dijual ke Cina, berdaulat gitu. Nggak tahu ini gimana nuansanya, apa lengahnya umat Islam sampai hawa-hawanya bukan jadi non-blok. Padahal negara Indonesia itu negara non-blok, tidak ngeblok kemana-mana. Tapi nada-nadanya kok ke Cina kelihatannya akhir-akhir ini. Nah, ini namanya kita harus meluruskan. Para pendahulu negara ini memproklamirkan Indonesia berdaulat. Jangan lupa bahwa lahirnya itu adalah semangat ruh agama. Pangeran Diponegoro gitu kan, termasuk dan sebagainya. Itulah yang pertama. Jadi kalau kita menyeru NKRI harga mati itu hanya retorika saja. Tapi yang jelas adalah bagaimana Indonesia berdaulat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu sebagai bentuk semangat Muhammadiyah. 2, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu undang-undang itu. Dasar negara Indonesia negara berketuhanan yang Maha Esa. Bukan lamisan, ini ruh itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rumusan Pancasila aja yang menggunakan bahasa Arab itu coba. Musyawarah bahasa Arab, adil bahasa Arab, beradab Arab. Jadi jangan mengingkari Indonesia itu negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Tapi bukan negara agama, memang iya. Bukan negara agama, tetapi juga bukan negara komunis, bukan negara ateis, bukan liberalis, kapitalis, negara Pancasila.
Saya tidak tahu kenapa Kopa 4 itu dihapus itu loh. Padahal bagus itu, pedoman, penghayatan, pengamalan, bagus itu. Saya masih punya bukunya itu. Loh kok dihapus gitu loh. Apa maunya? Nah, maunya apa? Oleh karena itu, kegiatan kita pengajian malam ini sebenarnya kegiatan membangun negara ini. Berketuhanan yang Maha Esa. Nih. Agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kemerdekaan itu di samping perjuangan para pahlawan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diyakini. Diyakini. Lagu Indonesia saja kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu ya. Jangan kesampar kesandung itu. Ini kita sedang melaksanakan lagu Indonesia Raya loh, membangun jiwa ini, membangun mental, membangun agama. Ya. Tanpa anggaran dari Pemda ini. Jadi kalau mau dilaporkan, bersyukurlah negara ini, masyarakat swadaya menyelenggarakan bangunlah jiwanya. Iya. Sering kula matur anggar kali guyon itu. Nek sing dibangun mung jasmani netok. Memang manusia hanya punya jasmani. Katanya ada raga kasar, raga halus. Ada jasmani, ada rohani, ada material, ada ritual gitu. Tidak bisa dilupakan itu. Dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, ya, negara melindungi hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya. Beribadah, kalimatnya ibadah, cari bahasa lain angel sih. Beribadah, itu kalimatnya berarti tokoh Islam dulu itu memasukkan kalimat ibadah itu tidak main-main itu. Undang-undang itu. Beribadah. Ibadah itu kan hanya Islam yang bahasa Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa'budullaha, ibadah. Menghambakan diri. Boleh membangun rel ganda, hotmik, bandara, pelabuhan, pasar modern, silahkan. Tapi jangan lupa ini loh, membangun etika, spiritual. Yeah. Manusia terdiri dari dua unsur, jiwa raga, jasmani rohani. Menangirati mesem ya. Nek sing dibangun mung jasmanine tok, rohanine mboten dibangun, ya regane merosot. Sopo sih ana wong ayu, kulite nglangsep, pipine nduren sajuring, alise nanggal sepisan, mripate damar kanginan, rambute ngombak bakung, untune miji timun, drijine mucuk eri, ning kentir. Ya langkah sing gelem ya bucalan sing kentir man. Nah, jasmani rohani. Yang ketiga, pembangunan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan. Alhamdulillah nggih, kula mboten dadi calon partai napa-napa. Tidak jadi tim sukses, tidak mendukung dalam arti struktural. Kalau di hati tetap ada. Jadi saya tidak membawa apa-apa kepentingan politik, enggak. Apalagi sekedar calon bupati, calon gubernur, enggak.
Paling kalau ada orang sowan ya mudah-mudahan Allah meridhoi, gitu aja. Tidak lalu pilihlah, dukunglah, enggak. Saya dulu zaman Golkar saya sudah nomor jadi itu DPRD. Saya bupati, cuma itu ditawari Pak Kifni. Enggak lah, saya enggak. Lalu saya ditugaskan ke Blora itu. Alhamdulillah malah selamat gitu. Itu saya udahlah, saya jadi ustadz kecil-kecilan saja. Jadi jangan dikira Muhammadiyah tidak andil pada negara, pembangunan yang berkeseimbangan dan berkesinambungan. Berapa sekolah Muhammadiyah membantu negara, berapa rumah sakit Muhammadiyah membantu negara, panti asuhan. Jadi anak-anak yatim itu ditanggung oleh negara. Muhammadiyah bantu loh. Bahkan COVID, Muhammadiyah ngutangi 1,2 triliun pada negara itu. Rumah sakit se-Indonesia milik Muhammadiyah dijumlah. Berapa biaya untuk mengatasi COVID? Ternyata 1,2 triliun. Itu saja konon belum nyaur semua itu. Negara kok utang loh kalau Muhammadiyah itu. Palestina, Muhammadiyah bantu 50 miliar. 50 Palestina. Tetangga sebelah malah kirim 5 ke Israel. Ngirim 5 meng Israel, malah kita ngirim 50 miliar ke Palestina. Nah, makanya Nun Sewu Muhammadiyah itu bicaranya tidak begitu pelo karena mandiri. Ya, mandiri. Tapi kalau dibantu yang dengan catatan kan jadi pelo. Nah, itulah maka sekarang sedang rame-rame masalah pertambangan timah itu ya, yang pro yang kontra. Jadi Muhammadiyah itu orang miskin orang. Tanah wakafnya Muhammadiyah se-Indonesia itu Pulau Bali dikalikan 4. Jadi Pulau Bali seluas itu, ping 4, itu sama dengan jumlah tanah wakaf Muhammadiyah se-Indonesia. Bahkan dalam majalah luar negeri ada yang menyebut organisasi wanita yang paling kaya di dunia itu Aisyah. Paling kaya sedunia itu organisasi wanita. Jadi meneng-meneng saja nih Muhammadiyah itu sugih. Ini pengurusnya melarat-melarat. Iya, pengurusnya pada melarat-melarat. Iya. Kalau tetangga sebelah malah kiai ini sing sugih-sugih. Mobil Pajero. Nah itu. Melajulah Muhammadiyah. Tidak ada ketergantungan bantuan dana. Diparingi terima, meminta nanti dulu. Gitu. Itulah mensyukuri kemerdekaan. Jadi kalau bisa, kalau lomba-lombanya ya seimbang. Lomba jasmani, lomba rohani. Ada lomba adzan, lomba sholat jamaah. Misalnya, lomba hafalan juz amma, gitu kan. Di samping ya lomba nyunggi tampah. Makan kerupuk ya mungkin karena murah ya dan rame. RT saya pernah itu lomba wong wadon-wadon pada nyekeli welut, malah jerit-jerit terdok. Lomba kok nyekel welut nang
baskom, ya orang kesekol-sekol. Nah itu. Barangkali perlu ini kita renungkan ya. Jadi berkeseimbangan, berkesenangan. Makanya Masjid Al-Ikhlas ini tonjolkanlah. Kalau ya misalnya akan mengadakan takmir ini, lomba, maaf jangan ada lomba makan kerupuk depan masjid lah. Kayak durasi temen ya. Makan kerupuk rekasane kayak gitu. Ya, lombanya yang mendidik. Muhammad dia kan terkenal terpelajar, mendidik lah. Ya. Misalnya mewarnai kalimat Allah bagi anak-anak, nah itu. Misalnya menggambar masjid, ya kan gitu. Apalagi hafalan juz amma, bacaan sholat, lomba Allahumma ba'id baini, nah itu kan. Nah, jadi rintis. Kalau Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, lombanya yang terpelajar. Jangan hanya yang hura-hura. Ya memang butuh kesenian, butuh rileks ya, tapi jangan sampai lepas dari nilai. Karena Al-Quran itu pembangunan itu yang seimbang dan berkesinambungan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang keempat, Al-Quran menegakkan keadilan. Itu hakikat dari peringatan 17-an. Semangat menegakkan keadilan. Adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau buang puntung rokok itu jangan di atas piring nasi, walaupun tidak ada nasinya. Sebab piring itu alat untuk makan, bukan untuk asbak, baru untuk puntung rokok, walaupun asbaknya masih baru dan mahal. Jadi jangan makan pakai asbak. Anyar sih porselen pisan keramik mangan go asbak. Ya tapi kan anyar, ya tapi kan asbak. Ya asbak tapi kan anyar. Itu zalim itu. Ya piring sanajan piring seng wis bolong sisan tetap go mahal. Sekarang nggak ada ya anak makan pakai piring seng bolong ya. Zaman saya kecil mana tutupin gue jempol lagi gue jentik. Wong wajan kroak bikin adinggo bakar kok. Nah itu zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran semangatnya itu suami itu istrinya satu. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, istrimu satu sajalah berarti adil. Semangatnya. Tapi mengapa Al-Quran kok ada boleh poligami bagi yang sudah merasa bisa adil? Karena jumlah wanita di dunia ini nanti lebih banyak dari jumlah pria. Kan dalam hadis berarti bukan hanya 40 sampai overlap gitu. Sangat luar biasa jumlahnya perbandingan. Menjelang kiamat nanti laki-laki 1, perempuan 40. Nah. Dong apa? Moga-moga jamani. Jangan wong lanang yakin receh banget. Tetapi fitnah sudah kayak binatang. Orang nggak pakai malu. Itu sudah dekat kiamat itu.
Nuwun sewu, hotel, losmen, red door, ndak laku itu. Cukup di tetean. Serwit bodin. Itu karena sudah tidak pakai akhlak, tidak pakai syariat, tidak pakai malu, sudah kayak binatang. Itu kiamat sudah dekat itu. Dan sekarang sudah ada, sudah. Yang tidak malu-malu lagi. Indonesia, walaupun belum banyak. Nantinya kalau sudah saatnya menjelang kiamat, banyak yang begitu. Nah, maka Islam itulah ajaran yang sesuai dengan fitrahnya. Nuwun sewu, ngapunten, kalau sudah wanita jumlahnya 40, laki-laki cuma 1, kalau prinsip 1 dan 1, yang 39 kan mubadzir. Maka hanya boleh 4, itu saja harus adil. Ibu-ibu ya juga ada gembiranya loh. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, suami yang ingin menikah lagi itu, yang berat itu izin istri pertama. Mana ada istri pertama mengizinkan? Ya. Makanya ada yang kemudian nyolong cap jempolnya. Waktu turu jempolnya dileni pangsi terus tulis. Bawa ke PA. Tapi kan izinnya dipanggil jadi saksi sih. Hakimnya ibu solehah. Terus pundi sih? Masa mengizinkan suami nikah lagi? Loh, siapa yang izinkan? Lah ini cap jempolnya nyolong Pak Hakim. Nyolong lagi turu diparingi mangsi kayaknya. Ndak akan jadi. No. Jadi negara itu adil lah. Makanya jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Angger sing nuwun sewu, sing salah wong gede-gede digoleti penyelamate. Angger sing cilik-cilik cekel langsung hukum. Jadi yang nuwun sewu, pengedar ganja itu yang kena yang kecil-kecil itu, hanya yang ngecer-ngecer. Loh, bosnya itu dilindungi itu. Loh. Polisi membubarkan sabung ayam. Adu jago loh. Kecil. Coba judi slot. Itu yang sugih bandarnya itu di Singapura. Cina itu. Enggak ada orang judi slot jadi sugih, enggak ada. Bangkrut lah banyak. Makanya warga Muhammadiyah nuwun sewu lah, hati-hati kepada masyarakat warganya, jangan ikut-ikutan judi slot. Langat ceritane wong melu judi dadi berkah itu enggak ada. Bangkrut lah iya. Nah, adil. Maka kita dididik waktu Idul Fitri itu dididik adil itu. Bapak ngaku salah, ibu ngaku salah, anak ngaku salah, orang tua ngaku salah, tetangga, mertua, menantu ngaku salah, itu adil itu. Nih. Biasanya sing salah kan wadon tok. Mulanya kayaknya bener bae ora, mulanya ana salah. Maka Idul Fitri ngaku salah semua. Ibune yang ngaku salah, bapaknya ngaku salah, anaknya ngaku salah, bapak ibunya ngaku salah, mantu yang ngaku salah, mertua yang ngaku salah. Nah itu pendidikan keadilan. Apalagi ngaku salah semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara sih karena ada hak dan kewajiban. Ayyun nas a'dhamu limar'atin ya Rasulullah. Memang ia adil, tapi kalau istri kemana dulu minta maafnya? Qala zaujuha, suaminya. Bukan bapak ibunya, bukan.
Dulu waktu nikah kan sudah diserahkan untuk dimiliki oleh menantunya. Maka istri pulang sholat id itu yang ditubruk suaminya dulu, jangan ketua RT. Suami. Biasanya orang wadon sungkem nembe deprok dengkul nekuk nyekel dengkule bapake nangis biasane gitu. Angger nangisnya banter ya sing lanang nuding. Ki ketone dosane akeh ki. Ibu kene nangisnya banter temen ora wong rek sandale anyar nyong durung ya. Jule sungkem niteni sendal. Adil. Nabi pernah mengingatkan imam sholat yang bacaannya panjang sekali sampai jamaahnya ya katakanlah tidak kesuh cuma ngerundel. Kata Nabi, jangan imam membuat fitnah kepada makmum. Dan imam niku nek badhe imam ngene mirsani makmume rumiyin. Ki makmume pensiunan, tua-tua, encoke kumat. Ya sedang bacaannya, nun sewu. Gitu. Jangan kehendak imam, bukan. Kepentingan jamaah. Nah, itu adil. Imam lupa, adil. Makmum boleh subhanallah. Imam benar harus ikut. Nah, itu kan adil. Imam diikuti selagi benar. Imam lupa, makmumnya subhanallah. Itu kan adil. Rasa riku-riku, subhanallah kiai ini, mau tambahi kiai ini. Akhirnya malah ngelirik berisik santri, bubar sholatnya. 5. Memperkuat persatuan dan persaudaraan. Saya titip nih pengajian malam Jumat ini, titip Muhammadiyah, titip NU. Pilarnya umat Islam Indonesia yang paling besar itu cuma 2, NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau ingin menghancurkan struktur Islam di Indonesia, hancurkan saja Muhammadiyah dan NU, selesai. Nun sewu ngapunten, Al-Irsyad kecil, LDI kecil, Salafi kecil, Jemaah Tabligh kecil, yang paling besar itu NU dan Muhammadiyah. Maka prinsipnya bagaimana? Pas seduluran orang mesti kudu pada. Persaudaraan tidak mesti harus sama. Itu jadi pedoman. Persaudaraan tidak mesti harus sama itu. Nun sewu ini. NU Muhammadiyah ada yang sama, tapi tidak semua. Nah kalau begitu, persaudaraan itu adalah tidak harus sama. Kita terawih 11 ikut Nabi, sana terawih 2-3 ikut Umar bin Khattab, silahkan. Itu. Sana kunut subuh, kita kunut nazilah. Kalau tidak ada nazilah ya tidak kunut. Maka sekarang katanya sedang dibahas apakah kita boleh mendoakan sholat gaib untuk Panglima ataupun Hamas yang dibom Israel meninggal ya. Kalau saya kan sholat gaib nggak apa-apa, sholat jenazah dari jauh, nyatanya dizolimi Israel. Nah di situ. Jadi persatuan dan persaudaraan. Maka dalam anggaran dasar Muhammadiyah, muqaddimahnya itu bermasyarakat dan bersaudara. Nanti nuwun sewu, Muhammadiyah jangan bahas fikih yang beda, entek mektune. Sudahlah, yang penting silahkan. Anda begitu, saya begini. Insya Allah Muhammadiyah maju.
Tapi kalau ngurusi fikih terus orang rampung-rampung, mana yang dipedomani Quran hadis pegangi dengan kuat erat, laksanakan. Sementara mereka juga Quran hadis tapi lain penafsirannya. Jadi maaf, jangan konflik, tetapi mujadalah, tukar pikiran. Salafi, nuwun sewu, tasbih itu haram. Salafi dibagi-bagi loh. Tidak hanya satu itu. Purwokerto, kalau salafi yang tidak ingin sekolah madrasah itu yang utara Andang Pangrenan. Itu tidak senang dengan sekolah madrasah. Itu. Maka tidak mempunyai sekolah. Tapi yang satunya lagi punya sekolah madrasah. Itu di Jalan Pemuda. Jadi tidak apa-apa saudara kita. Memang Muhammadiyah sudah berkali-kali menghadapi perbedaan, sudah biasa. Kalau Salafi kan tekstual, kalau teknya begitu ya ikuti. Gitu. Kalau Muhammadiyah kontekstual, maknawiyah, maksudnya apa? Nuhun sewu, berkali-kali. Nabi kalau mengundang Siti Aisyah itu ya Humairo. Karena apa? Aisyah itu kulitnya putih, kalau malu dan tersenyum itu pipinya merah. Itu kalau tagnya begitu, apa kita ikut ngundang dengan ya Humairo pada istri kita? Ya, ibunya diundang ya Humairo, yang jawab ngecek. Wong ireng sih. Lalu putih kemerah-merahan, wong ireng. Yang undangnya ya Suwaida, hai si ireng dungdeng, balang sapu ya. Memanggil yang menyenangkan gitu, itu mah dia. Jadi tidak harus ya Humairo, yang penting manggil tapi menyenangkan. Nah, nun sewu ibu-ibu ngapunten nggih. Menyenangkan itu tidak mesti Humairo, nada bisa, nada. Ibu-ibu kula ngundang nggih, ibu nek jabe. Nah, itu kan padahal kalimatnya ibune bukan Humairo. Ibune dalem. Nah, itu. Apalagi panggil istri, hai si pemilik tai lalat di pipi. Aja, hai si pemilik tai lalat jeprah. Nah, itu. Itu namanya kontekstual. Nabi kalau berbuka puasa itu korma. Ya kalau ada syukur, korma itu juga mengandung banyak faidah. Tapi intinya manis. Manis. Nah, di situ kontekstualnya. Jadi kalau nggak ada korma, ya yang penting manis, kolak manis, ya kan. Malah gedung Sokaraja malah kayak korma. Iya. Blindi-blindi. Coklat manis. Malah langka wijine. Itu. Zikir sehabis sholat itu 33. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang penting jumlah 33-nya. Ranking 1 menghitung dengan ruas jari. Subhanallah, 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 kan begitu. Ada hikmah. Kalau orang menyebut asma Allah dengan ruas jari sebagai cek asam urat. Loh kalau orang asam uratnya tinggi tidak bisa nekuk ini. Ini tidak bisa. Tahiyat nggak bisa. Tuh, ada hikmah. Ranking 2-nya tasbih. Jadi kalau orang menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah pakai tasbih tidak haram. Karena intinya adalah 33-nya lah di situ agama. Begitu. Pakaian sholat yang penting nutup aurat. Tuh. Soal modelnya budaya, nun sewu niki Masjid Muhammadiyah ini kokonya beda-beda, sarungnya, celananya. Yang penting nutup aurat. Nun sewu ngapunten.
Pakai jubah baik, tapi jangan harus. Mana ada perintah harus dari Rasulullah? Nah, itu. Lu sewu ada tersinggung. Abu Jahal benggo jubah. Abu Jahal itu pakai jubah itu. Memang pakaian Arab. Jadi yang penting nutup auratnya. Nah, itu. Situ. Jadi berbeda diakui, tapi jangan bertengkar, jangan berselisih, tapi akui perbedaan. Yang keenam, kita mensyukuri kemerdekaan itu menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Sekali lagi, saya bukan orang partai, bukan pendukung suatu salon, enggak. Sajane IKN itu keputusan tidak sehat. Sajane. Cenderungnya keinginan Presiden Jokowi. Buktinya sekarang keteteran. Ini akan ada upacara pindah di IKN. Tapi tidak bisa sidang DPR karena gedungnya belum ada mejanya. Maka ada dua nanti. Sidang DPR-nya di Jakarta, upacara menaikkan benderanya di IKN. Kenapa? Sebab keputusannya tidak sehat. Kurang musyawarah mufakat. Hanya landasannya kepres keputusan presiden. Nah, di situ. Sajane Al-Qur'an sudah wa amruhum syura bainahum, dirembuk lah sing apik, aja menang-menangan. Aja menang-menangan, sing apik dirembuk. Klasik cerita lah niki, klasik niki cerita. Sing lanang nang pasar wage, sing wadon nang pasar manis. Balik jam 12. Sing wadon ngendika, "Pak, rika tek tuwuk kena rantai jam tangan." Wong tek deleng rantai jam tangane rika rusak. Bapake jawab, "Bu, jame wis tekdol." Kan rantene ora kanggo. Lah duwite adol jam nggo tuku apa? Nggo tuku harnet. Wong tek deleng gilungane kom loro terus. Ya Allah, bapake wong nyong tuku rantai be adol rambut. Ya, tadi harnet karo rantai wis ora gunane. Nggo harneti apa wong rambutnya wis prudul. Rantaine nggo masang apa wong jame wis didol gara-gara tidak rembugan. Nah, itu loh. Al-Qur'an jangan dianggap remeh, wa amruhum syura bainahum. Itulah gunanya ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lo pakai bahasa Arab semua loh. Majelisnya bahasa Arab, permusyawarahan bahasa Arab, Rakyah bahasa Arab, MPR itu bahasa Arab semua itu. Tuh. Jadi dalilnya ya ngono ning aja. Kuasa ya kuasa, tapi jangan semena-mena itu. Mun kalau rakyat cilik ketek ndeleng baen kok upacarane nang IKN terus kepriwe wong. Dalane durung dadi, sumber air belum jadi, apalagi dibangun oleh Cina. Berarti kan tidak ada rahasia lagi. Siapa tahu di sudut ruang presiden dipasangi radar yang bisa dipantau dari Cina. Loh itu sampai ke sana. Bis aja mumet lah mikir, malah mumet kok mikirnya. Udah klasik. Saya hanya menggarisbawahi kurang musyawarah mufakat. Hanya itu aja intinya. Jadi niatnya apik, tapi musyawarahnya orang sehat, orang mufakat. Apakah Arab ngejak dahar? Bagusnya musyawarah sadurunge mangkat nggih. Bu, engkau sore kita makan di luar. Berarti kan istri tidak masak.
kan ngirit, siap gitu ya. Ora bar maghrib terus dadak ki arep mangan nang warung. Bapake lho ora ngomong ki sore ki nyong wis masak. Gelem ayo, ora gelem tinggal. Ki musyawarah mengancam. Tuh. Jadi sangat baik musyawarah mufakat. Yang ketujuh, syukur kemerdekaan, gemar tolong menolong dan gotong royong. Nah, kalau prinsip organisasi kan kerjasama beberapa orang dalam rangka mencapai tujuan, gotong royong. Niki rahasia loh, rahasia persyarikatan. Sajane Muhammadiyah sugih, ora sugih banget ya ora. Gari nutuk perguruan tinggi se-Indonesia, kowe katone sugih. UMP, telepon, siapkan dana lo, 1 miliar. Ya bu priwe carane yo. Nah gitu. Lihatnya apa? Persyarikatan. Jadi subsidi silang. Nun sewu. Muhammadiyah itu subsidi silang. Yang gemuk membantu yang kurus gitu. Wa mimma rozaqnahum yunfikun itu sajane kontekstual itu. Sah turing yang basah membantu yang kering. Itu bahasa Belanda itu. Sah turing. Bahasa Pasir Wetane les turing sing teles membantu sing kering. Ya kadang-kadang ring tules juga kadang-kadang. Nah, tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oleh karena itu Muhammadiyah itu kolektif, kolegial. Ya. PDM itu bukan Pak Johar, bukan. PDM itu Pak Johor, Pak Mintaraga, begitu kan? Nun sewu loh, ini jangan sampai terjebak kalau organisasi kok hanya ketuanya tok. Muhammadiyah bukan kolektif kolegial, bareng-bareng wong sanga, telulas, 11 itulah. Nah, itu. Ranting pun begitu, maaf nun sewu, jangan ketua tok, jangan. Muhammadiyah itu kolektif kolegial, gotong royong, bareng-bareng. Nah, ya bahasa daerah yang gampang ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayolah. Ini sudah punya masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan, Masya Allah. Semoga yang memakafkan diridhoi oleh Allah. Amin. Pahala berlipat. Sudah makmurkan aja. Kemampuan masing-masing. Maka nuwun sewu, kalau Ramadan itu yang kultum jangan hanya dari PDM, PCM, dari jamaah ini gotong royong lah. Kan sudah ngaji setahun, jamaah kan ngaji setahun sudah. Nah Ramadan coba ditampilkan lah gitu. Melas mubaleh. Buka puasa kemerungsung banget karena kan jadwal terawih. Ya ini panjenengan lah nanti Ramadan yang akan datang. Masjid An-Nur depan rumah saya juga dikit-dikit memanfaatkan jamaah kalau Ramadan. Jadi saya sambil mendengarkan, oh alhamdulillah, nyatanya baik isinya kok. Allah berfirman, suwe banget, yang artinya orang apa-apa. Nabi bersabda, tekan ini yang artinya orang apa? Mungkin pancen kiai yang artinya baru. Tapi kan isinya. Oh, gitu. Wallahu yarham, semoga Allah mengampuni. Dulu supir saya, almarhum Mas Tarso, ternyata sudah bisa kuliah subuh di masjid sekitarnya. Saya matur, jangan masuk Muhammadiyah. Sudah teruskan kamu NU. Anaknya
Al-Hikmah benda, enggak apa-apa. Tapi kan isinya kan sudah warnanya. Nah, nun sewu jamaah kula mboten saged sholawatan. Itu kan ketularan Muhammadiyah. Sholawatannya tidak pakai bentuk yang begitu. Sholat kan sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itulah. Jadi tolong menolong, mari Muhammadiyah Pasir Wetan yang termasuknya kecil tapi potensial, sudah punya amal usaha bagus ini masjid, dan terus terang aja termasuk yang harga dirinya tinggi, mencantumkan nama Muhammadiyahnya di tembok depan sih, Al-Ikhlas Muhammadiyah loh. Masjid depan rumah saya aja ya pelan-pelan itu sini enggak. Muhammadiyah jelas. Bismillah. Insya Allah masyarakat nanti memilih mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Insya Allah. Di Kediri, Karangluas, itu sudah ada menurut saya langgar yang jamaahnya yang usul. Kiai kula nek enjang tukang batu, tukang kayu, buru matun, buru tandur itu ibu-ibu jamaah. Kesel malam Ramadan salat kon 23. Kalau mireng teng RRI lah gitu, mungkin dari siapa? Mungkin Pak Delami atau saya. Kalau mireng teng RRI terus saya 11 nggih bener 23 nggih bener lah. Kula cocok niku. Nah terus karepe kepriwe? Nggih. Monggo jamaah mawon dipun takeni. Lah kiai tak. Jamaah ingkang setuju 11 ngacung kabeh. Akhirnya kiai ini ya turuti 11. Tapi tetap NO ya? Nggih. Pol-polone kok tetap NO gitu. Nah, gitu sudah mulai. Saya kemarin pengajian di mana itu yang NU malam-malam di Notok itu ya. Ya sudah dipeseni oleh takmirnya. Ustadz ini yang rawuh tidak hanya Muhammadiyah. Iya, alhamdulillah. Yang cerah. Nah, gitu. Kan mencerahkan yang cerah. Niki lo dasare, niki lo dalile, salahe teng pundi. Nah, gitu. Jadi insya Allah nuansa kemerdekaan kita ambil nilai dan hikmahnya. Ya, suka tolong menolong, ya, gotong royong dalam berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini saya juga pulang kampung di Tonjong, sekarang berdiri Muhammadiyah ranting baru ada ranting itu di Karangjongkeng. Ya, anak muda rupanya, cerah. Ya tadinya GP Ansor itu. Ada konflik apa, terus Muhammadiyah sedang mengadakan pembangunan masjid. Zaman berdiri tahun 1912, baru 2024 berdiri ranting itu kan sudah. Alhamdulillah. Jadi kesadaran orang sudah mulai kepada Islam yang berkualitas. Nah, Muhammadiyah menghadirkan kualitas. Itu mahasiswa UMP itu 65% loh NU loh, anaknya orang NU itu. Diteliti sih. Bapaknya gimana, ibunya gimana gitu. Jadi dari mahasiswa itu 65% itu orang tuanya NU. Yang milih anaknya sih. Saya kuliah di UMP saja gitu. Ya di UMP yang adanya cuma AIK ya diajari Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Saya BPH ya nyambutnya nek kepengin bakso aja mlebu nang warung soto, nek kepengin soto aja mlebu warung bakso. Mungkin UMP ya adole bakso ya doyan ora doyan pangan. Nah,
Lalu alhamdulillah ada yang kemudian jadi miring-miring, jadi kalau Muhammadiyah dihina dia bela, sudah lumayan itu, bagus itu. Makatan mensyukuri kemerdekaan ya, sebagai warga negara, karena Muhammadiyah tidak pernah jadi partai dan Muhammadiyah tidak pernah berkhianat dengan negara. Catat itu, Muhammadiyah tidak pernah jadi partai dan Muhammadiyah tidak pernah berkhianat kepada negara. Kalau mau waleh-walehan, insya Allah justru membantu negara. Perguruan tinggi, ya kan, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, gitu. Ini yang sekarang Aisyah terbaru sedang merintis panti jompo. Ini Aisyah daerah ini sedang belajar. Tidak mau dibanding kemana, panti jompo. Karena banyak orang tua sekarang terlantar. Ternyata tidak hanya ekonomi lemah, ekonomi kuat anak-anaknya, kadang-kadang sibuknya, kerjanya di luar kota, jarang pulang, ya kan? Tidak bisa ngopeni orang tuanya, gitu. Nah, kalau ada panti jompo kan tinggal anaknya mengirimkan uang ke panti. Nanti panti yang melayani panti jompo itu, dilatih ibadah supaya sampai berakhir husnul khotimah. Nah, itu sedang dipikir. Muncul lagi dalam rapat yang kebutuhan orang kota ini sedang mengolah, ada biro jodoh. Biro jodoh. Ini khusus yang muda-muda, sing tua aja melun daftar. Ya supaya mudah-mudahan ada ta'aruf yang benar, daripada ketemu neng lapangan, daripada ketemu neng pasar, ketemu neng karaokean, ketemu neng rumah makan, bagus ditemukan di tempat islami, dilatih sholat berjamaah, ta'aruf model Islam, ya kan? Nah, jadi ketemu. Itu kebutuhan. Demikian panjenengan tokoh-tokoh masyarakat, ruh daripada syukur kemerdekaan jangan lepas dari Al-Quran. Nah gitu, jangan lepas dari Al-Quran. Makanya materinya 7 ayat tentang bagaimana wujud syukur kemerdekaan yang benar, secara benar. Itulah Muhammadiyah mencerahkan. Jadi kalau mau saran ya Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan dalam rangka menyongsong 17 Agustus mengadakan lomba untuk anak-anak yang mencerahkan dan mencerdaskan. Hafalan juz amma, lomba bacaan sholat, begitu dan sebagainya. Ibu-ibu ya dicerahkan kalau ada lomba yang mengandung nilai pendidikan. Kalau iya ada gerak jalan PKK, nuwun sewu, ya Islami. Jadi pakaian atasnya jangan dimasukkan ke celananya, dilepaskan keluar menutupi auratnya. Saya mau mengajar ke penguncen ketemu dengan itu lomba gerak jalan PKK. Loh, kelambine dilebokno. Loh, timplak ketuk orang genah lho. Deleng ya wis tua-tua wong gedal-gedul. Wong nyong nang ngarep mobil deleng kepriwe ora deleng kepriwe. Ya. Jadi Aisyah saran kalau ada ibu-ibu mau ikut gerak jalan, kaos agak panjang, letakkan di luar, gitu kan namanya budaya tapi diislamkan. Itu Muhammadiyah, itu mencerahkan. Ya. Kalau Muhammadiyah jangan ada lomba gerak jalan, ya orang tindel, mesti tetap ana. Lah sekarang tinggal
busananya diislamkan. Waktunya jangan melanggar waktu sholat. Misalnya dimulai jam 1, jam 3, jam 4 selesai. Gitu, jangan nabrak asar sampai maghrib. Coba nuwun sewu itu yang apa itu pawe yang karnaval ya. Karnaval habis zuhur. Kan yang terakhir sudah waktu maghrib. Nah, sing nonton berjejal tepi jalan kayak asarnya ngendi gitu. Nah itu di Muhammadiyah. Dulu pernah sampai ada yang menitikan air mata itu, kalau itu nggak salah. Ikut karnaval, tapi datang waktu asar menepi. Ternyata timnya sudah membawa sajadah gitu. Sholat dulu itu, banyak yang nangis itu. Biar dilewati drum band lain nggak apa-apa. Jadi datang waktu asar terus sholat di tepi jalan itu. Nah itu Muhammadiyahnya di situ. Malah melu ora asaran. Itulah mewarnai budaya, mewarnai 17-an, mewarnai cara bersyukurnya kemerdekaan. Mekaten kirang langkung, semoga manfaat. Bersyukur Indonesia merdeka 2024. Sudah hampir nanti menjelang 1 abad mungkin nanti pada saatnya. Dan umat Islam jangan hanya menonton, tapi aktif ambil bagian. Ibu-ibu Aisyah mewarnai kegiatan. Mungkin tasyakurannya diselingi kuliah 7 menit. Dibaca dengan acara basmalah. Renungan suci barangkali didahului baca Quran. Nah misalnya gitu. Direbutlah istilah itu. Jangan sampai dibiarkan. Mekaten kirang langkung, kalau ada yang mau bertanya, sumangga sudah lumayan malam. Satu nuwun, monggo protokol. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada. Satu nuwun, iya saya kira cukup. Saya mohon maaf, jadwalnya bergeser. Kegiatan ini baik lestarikan. Yang kedua, warnai syukuran 17-an. Karena jenengan tidak bisa menghambat, pasti banyak kegiatan. Warnai dengan Islam. Yang ketiga, insya Allah Muhammadiyah telah membuktikan sudah banyak pengabdian kepada negara. Jadi wajar kalau menasehati pada aparat negara dengan cara yang bijaksana. Terima kasih, kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.